saya Wendy Sandra Putra, NIM 2023512003. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengaruh Probiotik pada Pelet Kaliandra untuk Pertumbuhan Ikan Nila. Dan di sini dosen pengampu Fitra Mulyajaya, SPI MSI, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama, latar belakang. Ikan nila adalah komunitas budidaya air tawar penting di Indonesia karena pertumbuhannya cepat dan nilai ekonomisnya tinggi. Pakan menjadi faktor utama, namun biaya pakan konvensional berbasis tepung ikan mahal. Daun kaliandra berpotensi sebagai alternatif protein nabati murah, tetapi kandungan tanianya dapat menurunkan daya cerna. Penelitian ini mencari solusi pakan alternatif yang efisien. Selanjutnya, identitas dan ringkasan jurnal. Penulis jurnal ini bernama Fadilah Silviana Putri dan Zahidah Hasan Kiki Kaitami. Nama jurnal ini Jurnal Perikanan dan Kelautan. Jurnal ini dibuat Desember 2012. Selanjutnya, ringkasan isi jurnal. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian pakan pelet kaliandra dengan metode penambahan bakteri probiotik terhadap pertumbuhan benih ikan nila. Metode eksperimental digunakan dengan perlakuan kontrol pelet kaliandra tanpa probiotik. Selanjutnya, hasil penelitian. Peningkatan pertumbuhan, penambahan probiotik secara signifikan meningkatkan pertumbuhan dan efisien pakan ikan nila dibandingkan perlakuan tanpa probiotik. Dosis optimal, dosis probiotik tertentu, umumnya dosis sedang, memberikan hasil terbaik dalam meningkatkan performa pertumbuhan benih ikan nila. Penekanan antinutrisi. Kandungan antinutrisi seperti tanin dari daun kaliandra dapat ditekan atau dinetralkan dengan adanya penambahan probiotik dalam pakan. Selanjutnya, analisis kritik dan relevan lokal. Kekuatan penelitian. Penelitian ini menggunakan daun kaliandra. Daun kaliandra, bahan lokal dan murah sebagai alternatif pakan ikan. Mengatasi masalah biaya pakan tinggi. Hasil penelitian ini dapat diterapkan langsung oleh petani ikan skala kecil hingga menengah, memberikan solusi praktis dan kelanjutan. Kedua, kelemahan penelitian. Tidak semua penelitian mengukur kandungan nutrisi akhir pelet setelah fermentasi, padahal ini penting untuk evaluasi kualitas probiotik. Kualitas air, anomia, nitrit, dan pH sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan. Jika tidak dianalisis, bisa menjadi variabel pengganggu. Yang ketiga, relevansi terhadap perikanan lokal. Harga pakan komersial menjadi kendala bagi pembudidaya ikan kecil. Penelitian ini relevan karena memanfaatkan bahan lokal seperti daun kaliandra sebagai sumber protein alternatif yang murah dan mudah didapat, mengurangi biaya produksi. Dengan pakan alternatif ini, pembudidaya skala kecil dapat bersaing lebih baik di pasar lokal dan regional, meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertumbuhan ikan nila. Selanjutnya, pertanyaan dan tantangan penerapan di Sumatera Selatan. Pertanyaan penerapan Sumatera Selatan, khususnya daerah Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, dan Muara Enim dan Banyasin adalah sentra budidaya ikan air tawar. Penelitian ini sangat relevan karena menyediakan pakan alternatif murah dan bergizi. Selanjutnya, tanaman kaliandra banyak ditemukan di lahan marginal di Sumatera Selatan, mendukung ketersediaan bahan baku. Yang kedua, tantangan teknis. Pasokan daun kaliandra mungkin tidak merata di semua wilayah. Pembudidayaan belum tentu memahami dosis dan jenis bakteri probiotik yang efisien, serta secara pencampuran yang benar ke pakan. Kesimpulan. Yang pertama, pemberian bakteri probiotik pada pelet kaliandra secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan benih ikan nila, termasuk pertambahan bobot panjang dan efisiensi pakan. Ini menunjukkan potensi besar untuk budidaya yang lebih baik.
Yang kedua, saran untuk petani. Petani ikan diharapkan mempertimbangkan penggunaan bahan pakan lokal seperti daun kaliandra yang murah dan melimpah. Dikombinasikan dengan probiotik ini dapat menekan biaya pakan. Dan yang ketiga, saran untuk budidaya berkelanjutan. Penggunaan probiotik dalam pakan berbahan dasar kaliandra dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efisiensi pakan dan pertumbuhan ikan, terutama dalam sistem budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baiklah, saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.